Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4B. Gimana kabarnya teman-teman? Good, Good, very Good. good, very luar good, biasa. luar biasa. Baik. Pada agenda 3 kali ini, kami diminta oleh media suara Bapak Muhammad Ali Hindarto untuk menganalisis kasus dengan mencari 2 sumber video yang berisi dengan praktik baik dan praktik buruk dalam keterkaitan manajemen ASN. Menurut teman-teman, untuk video pertama yang mana dulu nih? Apa yang praktik dulu aja kali ya? Iya, boleh Kak, praktik buruk dulu. Yang pertama ada video dari Metro TV berisi praktik buruk mengenai mantan Kepala BPN Sumatera Utara ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan kasus korupsi. Terlebih dahulu kita simak videonya teman-teman. Bersak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi menahan ASK selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2024 dan ARL Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 hingga 2025. Ya, keduanya ditahan terkait dugaan korupsi pengelolaan, penjualan dan pengalihan aset PT PN1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo. Kedua tersangka langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil penyelidikan telah diperoleh fakta bahwa para tersangka dengan kewenangan dan jabatannya telah memberikan persetujuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Nusa 2 Propertindo tanpa dipenuhinya kewajiban. Dengan menyerahkan paling sedikit 20% lahan HGU yang diubah menjadi HGB karena revisi tata ruang kepada negara dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB tersebut. Dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB yang mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20% dari seluruh luas HGU yang diubah menjadi HGB karena revisi tata ruang yang diperkirakan telah mengakibatkan kerugian uang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Oke, kita lanjutkan. Dalam video tersebut berisi dengan praktik buruk yaitu dugaan korupsi pengelolaan, penjualan, dan pengalihan aset PT PN1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Property Indo yang merugikan negara. Dari situ kita coba analisa kasus keterkaitan dengan materi manajemen ASN. Dari segi pelanggaran kewajiban dan kode etik ASN bisa diberikan pendapat Mas Marcel. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau dilihat dari kasus tadi, oknum pegawai BPN tersebut tentunya melanggar kewajiban dan kode etik ASN. Nah, untuk kewajiban yang dilanggar yaitu salah satunya setia dan taat kepada Pancasila. Nah, di mana dengan praktik korupsi tersebut, nah oknum BPN tentunya melanggar nilai Pancasila khususnya pengamalan sila kedua, yang dimana mengakibatkan tindakan tidak beradab dan merusak martabat manusia. Dan yang kedua yaitu melanggar terkait dengan pengamalan sila ketiga, yaitu melemahkan kepercayaan publik dan stabilitas negara dengan praktek korupsi tersebut. Nah, kalau ditinjau dari kode etik, tentunya ada pelanggaran yang dilakukan, yaitu kode etiknya terkait dengan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dengan terjadinya korupsi, maka oknum ASN tersebut menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Mas Marcel sudah memberikan pendapatnya. Kita lanjutkan ke keterkaitan kegagalan menjalankan peran sebagai ASN yang berakhlak. Bisa disampaikan Mbak Laras pendapatnya, Mbak. Baik, terima kasih Kak Sani. Terkait poin kegagalan menjalankan peran sebagai ASN berakhlak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ASN memiliki peran yang salah satunya yaitu bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, dalam kenyataannya seperti yang ada pada video tersebut, terjadilah kegagalan menjalankan peran sebagai ASN, begitu pula bisa disebut kegagalan implementasi dari core value ASN berakhlak. Korupsi terjadi karena nilai berakhlak hanya dipahami secara slogan semata, namun tidak diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Kasus ini sangat kontradiktif dengan dua nilai utama, yaitu akuntabel dan loyal. Pada nilai akuntabel, ini adalah nilai yang paling telak dilanggar, yaitu kegagalan dalam bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan negara untuk mengelola administrasi pertanahan. Sedangkan untuk nilai loyal, bukannya loyal kepada bangsa dan negara dengan menjaga aset, oknum tersebut justru loyal pada kepentingan material yang merugikan keuangan negara. Dan tindakan korupsi tersebut
mencoreng citra Kementerian ATR BPN di mata publik dan mengkhianati kepercayaan negara atas tugas mengelola agraria secara bersih. Begitu Kak Sani. Oke, terima kasih banyak Kak Laras. Kita lanjutkan lagi dari segi sistem merit. Mungkin saya sendiri bisa memberikan pendapat. Dari segi sistem merit ini didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, sikap perilaku, dan kinerja secara adil. Dugaan korupsi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip objektivitas. Seharusnya pengambilan keputusan didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan, bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang mengarah ke subjektivitas. Sistem merit itu sendiri bertujuan mendukung prinsip akuntabilitas di sektor publik. Tindakan korupsi ini secara langsung merusak akuntabilitas organisasi karena sumber daya negara tidak digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Itu saja sih dari saya. Kita lanjutkan ke konflik kepentingan dalam jabatan. Bisa disampaikan oleh Mbak Gita. Dari segi konflik kepentingan dan dalam jabatan, kasus korupsi Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara merupakan contoh nyata konflik kepentingan dalam jabatan di mana kewenangan publik digunakan untuk kepentingan pribadi dan pihak tertentu. Konflik kepentingan yang tidak dikendalikan menjadi pintu masuk terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menegaskan pentingnya integritas pejabat, pengawasan internal yang kuat, dan kepatuhan terhadap kode etik dan nilai ASN berakhlak. Gitu Mas Ani. Terima kasih Kak Gita. Dan yang kelima, keterkaitan dengan dampak terhadap citra institusi dan kepercayaan publik yang bisa disampaikan oleh Mbak Jihan. Baik, makasih Kak Sani. Nah, jadi dampak terhadap citra institusi di BPN ini, yang pertama tuh menurunnya kredibilitas BPN sebagai lembaga yang seharusnya profesional dan netral. Yang kedua, meninggalkan kesan lemah pengawasan yang internal, sehingga publik itu meragukan integritas pejabat di lembaga pertanahan. Yang ketiga, berpotensi munculnya bahwa BPN rentan terhadap praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu untuk citranya terhadap kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik itu yang pertama, publik menjadi skeptis terhadap pelayanan BPN karena kasus korupsi ini menimbulkan persepsi bahwa kepentingan pribadi dapat mengalahkan kepentingan masyarakat. Yang kedua, potensi menurunnya kepercayaan investor dan stakeholder terhadap kepastian hukum pertanahan. Nah, untuk kesimpulannya, kasus ini memberikan dampak negatif yang jangka pendek pada citra BPN dan kepercayaan publik karena menyangkut integritas dan pengelolaan aset negara. Namun, penegakan hukum dan perbaikan sistem manajemen ASN dapat menjadi peluang untuk memperbaiki citra institusi dan mengembalikan kepercayaan publik jika dilakukan secara konsisten, transparan, dan profesional. Seperti itu, Kak Sani. Terima kasih banyak, Kak Jihan. Sekarang kita beralih ke praktik yang baik ya. Yang kedua ini ada video dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu melaksanakan program alih media sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik. Kita lihat dulu video yang kedua ini. Izin share screen. Butuh sertifikat tanah, tapi ribet cari kesana kemari. Pas ketemu, malah lapuk dimakan rayap. Sayang, sekarang bisa loh ubah sertifikat tanah ke elektronik. Tenang, ngurusnya gampang banget. Gak usah pakai calon, kamu bisa urus sendiri ke kantor pertanahan. Tunggu, dokumen apa yang harus aku bawa ya? Proses sertifikat elektronik dimulai dari loket untuk mendapatkan nomor berkas SPS. Lalu berkas bergerak ke buku tanah dan surat ukur, petugas gambar, validator surat ukur, hingga pengesahan surat ukur elektronik. Berikutnya, masuk ke validator buku tanah, koordinator periksa berkas, pengesahan buku tanah elektronik, validasi catatan, koordinator subbidang, dan terakhir, cetak sertifikat elektronik. Gimana? Udah kan alih media ke sertifikat elektronik? Yuk, alih media ke sertifikat elektronik. Baik, dalam video yang kedua ini berisi dengan praktik baik tentang program alih media yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data pertanahan serta memberikan pelayanan yang lebih modern, efektif, dan transparan kepada masyarakat. Kita lanjutkan analisa keterkaitannya dengan manajemen ASN ya dengan video yang kedua ini. Pertama, kita coba ke Mbak Laras berikan pendapat tentang integritas dan kode etik ASN-nya. Ya, keterkaitan kasus alih media ini dengan integritas dan kode etik ASN.
Salah satu pilar utama manajemen ASN adalah penegakan kode etik dan perilaku, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dengan adanya terobosan baru, yaitu alih media mengubah sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik ini dapat meminimalisir interaksi fisik antara petugas dan masyarakat, yang secara langsung menutup ruang bagi praktik gratifikasi ataupun pungli. Yang dalam kaitannya dengan manajemen ASN, ini adalah salah satu upaya struktural untuk menjaga integritas pegawai agar sesuai dengan nilai dasar core value ASN. Gitu Kak Sani. Terima kasih Mbak Laras. Yang kedua, kita ada Mbak Gita. Bisa disampaikan Kak pendapat tentang hak dan kewajiban ASN-nya Kak? Oke, terima kasih Mas Ani. Jadi kaitannya dengan poin hak dan kewajiban ASN, program Alih Media Sertifikat Tanah menjadi sertifikat elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital layanan pertanahan yang menuntut ASN bekerja secara profesional, akuntabel, dan berbasis sistem. Dalam pelaksanaannya, program Alih Media ASN memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam manajemen ASN, antara lain melaksanakan tugas sesuai peraturan dan SOP, yaitu melaksanakan alih media sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP ATR BPN. Seiring dengan kewajibannya, manajemen ASN juga menjamin hak ASN, antara lain hak atas pengembangan kompetensi, yaitu mendapat pelatihan dan bimbingan teknis sertifikat elektronik. Itu Mas Ani. Terima kasih Mbak Gita atas pendapatnya. Kita lanjutkan ke Mas Marcel lagi nih. Bisa nggak sih Mas dikaitkan dengan keberhasilan implementasi nilai dasar berakhlak sebagai peran ASN? Oke Kak, jadi kalau dari kegiatan sertifikat elektronik, secara tidak langsung sebenarnya Kementerian ATR BPN telah berhasil menerapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, yang diantaranya yaitu penerapan nilai adaptif, di mana BPN melakukan digitalisasi dokumen dari analog ke elektronik sebagai bentuk proaktif terhadap tuntutan zaman dan meninggalkan cara-cara lama yang manual dan berisiko. Yang kedua yaitu nilai akuntabel, di mana penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem enkripsi memastikan data pertanahan tidak dimanipulasi dan mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan. Hal ini tentu efisiensi barang milik negara. Yang terakhir yaitu loyal, di mana menjaga kerahasiaan data dan keamanan server sertifikat elektronik demi menjaga kedaulatan data pertanahan nasional dan reputasi instansi BPN. Seperti itu Kak. Oke Mas Marcel, terima kasih. Kemudian dari segi aspek sistem meritnya bisa saya tambahkan sendiri, yaitu format elektronik yang menuntut ASN di Kementerian ATR BPN itu untuk memiliki kompetensi digital yang mumpuni, serta ASN yang berhasil menguasai teknologi tersebut memiliki peluang pengembangan karir yang lebih besar karena sudah mendukung misi organisasi dalam transformasi digital. Kemudian dengan mendigitalisasi layanan, organisasi dapat memastikan bahwa penempatan dan penilaian ASN didasarkan pada kompetensi teknis dan kinerja nyata, bukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan subjektif lain. Mungkin dari saya itu saja. Dan yang terakhir ada Mbak Jihan. Bisa dikaitkan dengan dampak terhadap citra institusi dan kepercayaan publik. Baik, makasih Kak Sani. Jadi untuk dampak atau citra terhadap institusinya, dari dampak positifnya itu meningkatnya citra modern dan profesional. Karena kan menunjukkan bahwa ATR BPN itu adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, yang dimana mengurangi potensi manipulasi data dan praktik calo. Yang ketiga, meningkatkan komitmen reforma birokrasi yang mencerminkan upaya ATR BPN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dan untuk kepercayaan untuk ke publik atau masyarakatnya, di mana meningkatkan rasa aman masyarakat, di mana sertifikat elektronik meminimalisir risiko kehilangan, pemalsuan, dan kerusakan dokumen fisik. Yang kedua, pelayanan lebih cepat dan pasti, yang membuat masyarakat bisa merasakan langsung manfaat layanan. Yang ketiga, transparansi layanan mendorong kepercayaan sistem digital, yang dimana prosesnya lebih terpantau. Dan untuk kesimpulannya, program Alih Media Sertifikat ini menjadi sertifikat elektronik memberikan dampak positif yang signifikan terhadap citra institusi BPN sebagai lembaga yang modern, transparan, dan profesional. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik sepanjang diiringi sosialisasi, pelayanan yang terbaik, serta penguatan keamanan sistem digital. Seperti itu, Kak Sani. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Baik, terima kasih semuanya sudah memberikan analisa dan pendapat terhadap dua video yang menampilkan praktik buruk dan praktik baru. Mungkin cukup sekian pembahasan diskusi kita kali ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.